أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الطلبة أعزنا الله وإياكم نسأل الله لي ولكم خير والعافية أينما كنتم إن شاء الله في حماية الله جميعا. في هذه الحصة نلتقي معنا بمادة الفقه وموضوعنا اليوم عن المحرمات ورد المرأة والرجل. Anak semua yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wanita-wanita yang haram dinikahi menurut ketentuan Al-Quran. Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi menurut Al-Quran itu ada 14 wanita. Sab'un bin nasabi, 7 disebabkan karena keturunan nasab. Wahunna yang pertama yaitu ibu, wa in alat, sampai ke atas. Jadi ibu ke atas itu haram hukumnya dinikahi. Berarti ibu, nenek, ibunya nenek itu sampai ke atas haram hukumnya dinikahi. Wal bintu wa in safalat, kemudian anak perempuan sampai ke bawah. Jadi anak perempuan sampai ke bawah, cucu perempuan sampai cicit ke bawah, itu pun haram hukumnya dinikahi. Wal ukhtu, kemudian saudari. Ini saudari. Jadi saudara perempuan kita haram hukumnya dinikahi. Wal khalatu, khalah adalah saudara perempuan. Wal khalatu, saudara perempuan dari ibu, berarti bibi. Jadi bibi dari ibu. Wal ammatu, bibi dari bapak. Jadi saudara perempuan dari bapak atau bibi dari bapak. Khala wal ammah bisa bibi, bisa bude. Jadi dalam bahasa Arab tidak ada perbedaan antara bibi dan bude, itu tidak ada. Pak D, Pak Le, itu tidak ada perbedaan dalam bahasa Arab. Yang membedakan antara dalam bahasa Arab yang dibedakan dalam bahasa Arab itu adalah saudara ibu, saudara bapak. Kalau saudara ibu kalau saudara ibu itu khol, kalau saudara dari bapak itu am. Atau saudari dari ibu itu kholah, saudari dari bapak itu namanya ammah. Ini. Jadi tidak ada perbedaan antara Pak Le, Pak D, itu tidak ada. Jadi semuanya sama, baik yang itu kakak apun saudara kakak atau adik dari ibu, ini sama. Khalatu wal ammatu. Jadi kalau khalatu bisa dari bule atau bude dari ibu, ya dari pihak ibu. Kalau ammatu itu bisa bude atau bule dari pihak bapak. Wa bintul akh di sini adalah anak perempuan saudara laki-laki. Jadi anak perempuan saudara laki-laki ini juga haram hukumnya dinikahi. Wa bintul ukh, saudari dari pihak saudara perempuan, itu juga. Jadi kita punya mbak, punya anak perempuan, maka anak perempuan itu haram hukumnya dinikahi. Atau anak perempuan dari kakak kita atau adik kita, itu juga haram hukumnya dinikahi. Sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum
wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukhti wa banatul ukhti. Selanjutnya kita masuk ke berikutnya adalah wasnatani birradha. Dua wanita dikarenakan wanita yang haram dinikahi dikarenakan persusuan. Artinya persusuan di sini kita pernah menyusui kita pernah minum air susunya orang lain. Artinya ketika bayi kita pernah menyusu kepada orang lain. Meskipun itu 2 tetes atau 3 tetes, itu termasuk persusuan. Yaitu adalah al-ummu murdi'ah, jadi ibu yang menyusui itu sendiri. Jadi kalau kita pernah minum air susunya ibu dari orang lain, bukan ibu kandungnya, maka itu termasuk ibu murdi'ah, ummul murdi'ah, ibu yang pernah menyusuinya. Jadi itu haram dinikahi. Haram dinikahi. Misalnya Nabi Muhammad SAW, ibu kandungnya adalah Aminah. Adapun ibu yang menyusuinya itu adalah Halimatus Sa'diyah. Maka ini Halimatus Sa'diyah di sini haram hukumnya, muhrim, jadi muharramat, nggak boleh dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Ini contoh. Kemudian wal ukhtu minar radha, kemudian saudara perempuan sepersusuan, artinya ibu yang pernah menyusui itu, artinya ibu yang pernah menyusui kita ini punya saudara perempuan, maka saudara perempuan di sini atau saudari ini, anaknya ibu yang menyusui ini, yang perempuan, itu tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahi karena itu termasuk saudara perempuan sepersusuan. Liqauli ta'ala wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Dan perempuan atau wanita ummahat, ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian, wa akhwatukum, dan saudari kalian dari pihak persusuan, ya, dari pihak persusuan atau saudari persusuan. Ini selanjutnya arba'un bil musaharah, artinya 4 orang wanita dikarenakan adanya ikatan pernikahan yang ini tidak boleh dinikahi. Yang pertama adalah ummu zaujah, yaitu istrinya ibunya istri, ibu dari istri itu tidak boleh. Kemudian ar-rabibatu idza dakhala bil ummi. Ar-rabibah di sini adalah anak tiri dari ibunya, jadi ibunya itu ia nikahi, dan dari pihak ibu ini dia punya anak dari laki-laki lain, maka ini anak tiri. Kalau sekiranya ibunya ini belum dimasuki atau belum dikumpuli, maka anak tirinya ini boleh dinikahi. Tetapi jika ibunya ini sudah dikumpuli, maka anak tirinya ini haram hukumnya dinikahi. Kemudian berikutnya zaujatul ab, istri dari pihak bapak. Ini misalnya ibu kita
meninggal, kemudian bapak kita itu menikah, maka istrinya bapak kita ini tidak boleh dinikahi. Kemudian zaujatul ibn, istrinya anak laki-laki. Jadi istrinya anak laki-laki, kita punya anak, kemudian anak kita menikah, nah istrinya ini tidak boleh dinikahi. Ini haram hukumnya dinikahi. Kalau Allah Ta'ala, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa, janganlah kalian menikahi apa yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian dari wanita-wanita itu. Wa thabata hurmatu ghairiha biqouli ta'ala wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Dan ibu-ibu dari wanita kalian, jadi ibu dari istri kalian. Warobaibukum, robaib di sini robibah, jamak dari robibah, anak tiri kalian. Allati fi hujurikum, yang ada di rumahmu, artinya di di hujurikum, di rumah kalian. Min nisaikum, ada tuh di sekitar kalian. Min nisaikum, dari pihak istrimu. Nisaikum di sini istrimu. Allati dakhaltum bihinna, yang mana kamu telah mengumpuli mereka, artinya mengumpuli istri kamu. Fa illam takunu dakhaltum, kalau sekiranya kamu belum mengumpuli istri kamu, fala junah 'alaikum, maka tidak mengapa, tidak berdosa bagi kamu. Siapa? Robaibukum, artinya anak tirimu itu untuk dinikahi. Wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum, dan juga halail. Di sini halail di sini adalah jamak dari halilah, yaitu adalah istri, zaujah, istri dari anak laki-lakimu. Alladzina min aslabikum, ai dari keturunan kamu. Jadi anak dari keturunan kamu. Ini juga hukumnya haram dinikahi. Ini dasar dalilnya. Wa wahidatun min jihatil jam', dan seorang dari pihak poligami, dari segi poligami ini hukumnya dilarang dinikahi. Misalnya kita punya istri kita punya adik perempuan, maka adik perempuan itu kita nikahi, itu tidak boleh, kecuali istri kita itu meninggal dunia, kemudian kita boleh menikahi adiknya atau kakaknya istri kita. Jadi tidak boleh digabung, berpoligami antara adik kakak istri kita, adik atau kakak istri kita tidak boleh digabung dalam satu pernikahan, dalam satu ikatan pernikahan. Wala yujma'u, ini dalam kita bacakan dasar dalilnya adalah liqauli ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ini wa an tajma'u bainal ukhtaini, jadi tidak boleh menikahi wanita dua saudari, berpoligami di antara dua saudari, kecuali apa? Kecuali kalau sudah meninggal salah satunya, istri kita. Ini seperti halnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menikahi siapa? Putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wala yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Dan tidak boleh memadu antara istrinya dengan bibi atau budenya dari pihak bapak, atau antara istrinya dengan bibi atau budenya dari pihak ibu, kholatiha, ini ibu. Ini seperti dasar dalilnya, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Yang tidak boleh memadu, ya. Jadi perempuan itu tidak boleh dimadu, istri kita tidak boleh dimadu dengan siapa? Bibi atau budenya dari pihak bapak, atau istri kita dengan bibi atau budenya dari pihak ibu. Ini dasar dalilnya, footnote nomor 4. Kemudian selanjutnya, wa yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Haram, ya, diharamkan karena persusuan, seperti halnya apa yang diharamkan karena keturunan. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar radha'ah tuharrimu ma yahrumu minar wiladah." Sungguhnya radha'ah, persusuan itu diharamkan, ya, untuk dinikahi, seperti halnya diharamkan dari keturunan, dari segi keturunan. Dan diriwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzah, dari pihak pada masalah anak perempuannya Hamzah. Hamzah di sana adalah saudara atau pamannya. La tahillu li yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Ia tidak halal bagiku. Karena apa? Yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Haram hukumnya. Jadi haram hukumnya dari pihak persusuan, seperti halnya haram hukumnya dari pihak keturunan. Hiya bintu akhi minar radha'ah. Dia adalah anak perempuan saudaraku dari pihak persusuan. Jadi Hamzah ini satu persusuan dengan Rasulullah SAW, sehingga anaknya Hamzah itu haram hukumnya untuk dinikahi. Selanjutnya kita masuk ke radhil mar'ati aur rajuli. Jadi perempuan itu boleh dikembalikan kepada pihak keluarga, atau laki-laki itu boleh dituntut untuk ditalak, karena disebabkan apa? Ada beberapa aib yang ada pada dirinya. Yang pertama, aib yang pertama dari pihak perempuan dulu, ya. Turadul mar'atu bi khamsati ayub. Jadi perempuan itu boleh dikembalikan kepada keluarganya karena 5 aib. Yang pertama bil junun, gila, karena gila ini boleh dikembalikan. Wal judam, penyakit lepra. Judam di sini adalah penyakit lepra. Wal baras, baras artinya belang-belang pada kulitnya. Jadi kulitnya itu apa, tidak bagus atau jelek, banyak sisiknya misalnya. Ini juga boleh dikembalikan kepada keluarganya. Warratqi. Nah, ratqi di sini adalah kemaluannya tertutup daging. Ya, pada kemaluannya itu tertutup daging. Wal qarni. Di sini qarni di sini adalah kemaluannya itu tertutup tulang, ya. Tertutup apa? Tulang. Maka dari 3 hal ini, dari 5 hal ini, aib ini, si pihak laki-laki boleh mengembalikan istrinya itu kepada keluarganya. Ini seperti apa yang diriwayatkan bahwasanya Shallallahu alaihi wasallam menikahi seorang perempuan dari
suku Ghifar. Falamma dakhalat alaihi, ketika Rasulullah SAW masuk, ya, mengumpulinya, ra'a bikashiha bayadan, ia melihat pada pinggulnya, pinggul dari wanita tersebut, bayadan, putih-putih. Faqala ilbasi thiyabaki walhaqi bi ahliki, pakailah pakaianmu, walhaqi bi ahliki, kembalilah kamu ke keluargamu. Wa qala li ahliha, kemudian Rasulullah berkata kepada keluarganya, dallastum alayya, kamu telah menutupi cacat, ya, kalian telah menutupi cacatnya itu kepada diriku. Ini, jadi keluarganya telah menutupi cacat, ya, aibnya kepada Rasulullah. Ini diriwayatkan membahaki dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini dikuatkan, hadis ini dikuatkan seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Umar radhiyallahu anhu. Ayyumar rajulin tazawwaja imra'atan. Jadi dia berkata, siapapun laki-laki yang menikahi seorang perempuan, biha jununun au judamun au barasun, si pihak perempuan ini gila atau memiliki penyakit lepra atau memiliki penyakit baros, ya, belang-belang, dalam riwayat al-qarn, atau kemaluannya itu tertutup dengan tulang, famassaha falaha sadaquha kamilan, kemudian dia itu mengumpulinya, maka sadaquha, artinya maharnya itu berhak, ya, berhak dimiliki oleh si perempuan tersebut secara sempurna, ya. Wadzalika, dan hal itu, ghurmun li zaujiha, ini sebagai gantinya si suami, ganti ruginya si suami kepada walinya, ya, atas walinya si perempuan tersebut. Ini, jadi maharnya boleh diambil sepenuhnya oleh pihak istrinya atau pihak istrinya. Jadi tidak dikembalikan kepada suaminya. Selanjutnya, laki-laki boleh dikembalikan, laki-laki boleh ditalak, ya, disebabkan karena ada aib. Yang pertama, ini ada 5. Yang pertama, bil junun, karena gila, si laki-laki ini gila, maka dari pihak wanita boleh meminta untuk minta talak. Wal judam, sama halnya lepra. Wal baros, penyakit baros. Wal jabbi, jabbi di sini jabbi di sini adalah kemaluannya laki-laki ini terputus, ya, kemaluannya laki-laki ini terputus. Qat'uz zakar, maksudnya qat'uz zakar di sini adalah putusnya kemaluannya si laki-laki. Wal unnah, al-unnah di sini artinya adamul qudrah 'ala al-wat'i, adamul qudrah 'ala al-wat'i, enggak punya kekuatan untuk melakukan hubungan suami istri. Artinya, maksudnya di sini adalah istilahnya adalah impoten, ya. Ini, jadi ini beberapa hal ini boleh, laki-laki ini boleh dari pihak perempuan ini boleh meminta talak kepada si laki-laki, minta talak karena disebabkan 5 hal tersebut. 6. Nas'alullaha li wa lakum ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Naktafi min hada mimma syarahna. Nakhtim bihamdillah, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.